Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bangun. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga belajar PKBM Ar-Rahman dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan tutorial online pada hari ini. Tidak lupa saya ingatkan yang pertama-tama adalah silakan absen. Silakan absen di kolom komentar dengan menuliskan nama lengkap beserta program paketnya. Saya berikan waktu, ditunggu. Terima kasih. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan. Kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan. Kita akan menang.
Terima kasih untuk warga belajar PKBM Ar-Rahman yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan tutorial online serta sudah mengisi absen ya, meskipun keadaan sedang berpuasa. Bagi yang menonton pada pagi, siang atau sore tetap bersemangat ya. Pada pertemuan tuton ketiga ini materi yang akan dibawakan adalah untuk mata pelajaran PPKN. Kita akan membahas mengenai otonomi daerah dan peran pemimpin daerah ya. Untuk itu saya minta untuk menonton dengan fokus, tidak di skip sehingga tidak ada informasi yang tertinggal, dan pastikan tidak hanya menonton, pastikan untuk mengerjakan tugas. Selain absen, wajib mengerjakan tugas. Dan seperti pada pertemuan kedua, saya tidak banyak mengisi voice over, lebih pada materi-materi yang didapat dari berbagai sumber. Itu aja dari saya, selamat mengikuti, terima kasih. Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, wah ribut banget, pura-pura sibuk padahal nggak ngapa-ngapain. Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Gak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat. Pas pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota. Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat WA. Dan saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Kang Deddy orang yang menyadari gubernur itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gubernur luar Jakarta ya. Emang nggak bisa ya ngapa-ngapain? Karena gubernur. gubernur itu sebetulnya kan otonomi kita itu ada di level 2, bupati dan wali kota. Ya. Gubernur itu fungsinya hanya supervisi dan koordinasi, perpanjangan pemerintah pusat. Makanya nggak salah kalau ada orang mengatakan gubernur kenapa nggak sekalian dipilih presiden aja, karena fungsi dia agak lebih kuat di situ. Jadi dalam konteks itu gubernur emang nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali Jakarta, karena Jakarta itu khusus dan dia wali kota dia yang pilih. Ya. Tidak dipilih oleh masyarakat gitu kan. Dalam konteks itu dengan keterbatasan yang ada, disitulah menurut gue Kang Deddy menyadari gue harus menjadi superstar dulu nih, sehingga punya legitimasi lebih di hadapan bupati wali kota, di hadapan masyarakat, karena jabatan gue banci posisinya. Indonesia. Terus kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati buat apa? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab, presiden kan ngurusin negara, sedangkan gubernur ngurusin provinsi dan wali kota atau bupati ngurusin kota atau kabupaten. Kalau jawabannya seperti itu, hampir benar, tapi kurang tepat loh. Di video kali ini, kita akan cari tahu bareng sebenarnya kenapa sih kok ada pemimpin di setiap bagian di Indonesia, bahkan hingga tingkat daerah. Yuk, simak video ini sampai selesai. Provinsi yang dipimpin oleh gubernur, kota yang dipimpin oleh wali kota, dan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Mudahnya, sistem kekuasaan yang ada di daerah Indonesia itu seperti sekolah, sahabat Beni. Di sekolah ada kepala sekolah yang menggambarkan presiden, lalu ada wali kelas yang menggambarkan gubernur, dan ada ketua kelas atau ketua murid yang menggambarkan wali kota atau bupati. Hal tersebut dinamakan sistem desentralisasi. Jadi setiap tingkatan memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri. Misalnya, wali kelas yang menggambarkan gubernur memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait pengelolaan sekolah di kelasnya, tanpa harus selalu menunggu persetujuan dari kepala sekolah yang menggambarkan presiden. Demikian juga ketua kelas sahabat Beni yang menggambarkan wali kota atau bupati yang bisa mengatur urusan di kelasnya sendiri. Sebenarnya
Sistem desentralisasi merupakan konsep yang diperpanjang oleh pemerintah pusat untuk mengelola suatu negara dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur. Mengingat Indonesia kan negara dengan wilayah yang luas ya, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 281 juta jiwa. Jadi, dengan menerapkan teori dan sistem desentralisasi, diharapkan Indonesia menjadi lebih mudah untuk dikelola. Nah, sistem desentralisasi ini telah diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah yaitu provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Urusan apa aja sih itu? Mungkin sahabat Beni udah tahu ya bahwa terdapat dua struktur utama pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pertama, provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi dengan 5 provinsi yang memiliki status otonomi khusus. Jadi totalnya sekarang Indonesia memiliki 38 provinsi. Semua provinsi tersebut dipimpin oleh gubernur, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang sultan. Secara umum, gubernur itu berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota, yang bertugas memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di kabupaten atau kota sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, kota atau kabupaten yang dipimpin oleh wali kota atau bupati. Kota atau kabupaten merupakan daerah tingkat 2 yang ada di Indonesia dengan jumlah 98 kota dan 416 kabupaten. Nah, kota atau kabupaten ini memiliki beberapa perbedaan mendasar nih, seperti kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan kota itu dipimpin oleh seorang wali kota. Perbedaan lainnya, kabupaten biasanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum untuk mendukung sektor pertanian dan pedesaan. Berbeda sama kota, lebih berfokus pada pengembangan fasilitas perkotaan seperti transportasi publik, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kota juga lebih fokus pada pengelolaan lingkungan perkotaan dan penanganan masalah sosial perkotaan. Contohnya adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kalau Kabupaten Bogor itu memiliki wilayah lebih luas, mencakup area perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Ekonominya juga didukung oleh pertanian, perkebunan, dan pariwisata alam. Berbeda sama Kota Bogor, wilayahnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor, tetapi memiliki pemerintahan di dalam wilayah Kabupaten Bogor. Kota Bogor juga lebih fokus pada pengembangan perkotaan dengan infrastruktur yang lebih maju dan beragam, juga aktivitas ekonomi perkotaan yang lebih modern. Secara umum, pemerintah kota atau kabupaten memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal atau daerah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui mekanisme DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan kepada pemerintah provinsi atau gubernur. Sekarang kalian udah jelas ya kenapa ada presiden, gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia. Iya, karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pada pemerintahannya, yaitu proses pembagian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden, kepada pemerintah daerah. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa.
melangkah, kuatkan semua persahabatan.